Efata. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Seketika itu, terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun, makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa tahun lalu, saya bersama teman-teman kantor mengadakan acara bakti sosial ke sebuah panti anak berkarunia khusus. Anak-anak dengan berbagai karunia khusus itu menyambut kami dengan mempersembahkan nyanyian dan tarian dengan penuh kegembiraan. Pada sesi makan siang, setiap peserta mendekati seorang anak untuk menyapa dan menyuapinya. Anak yang saya dekati adalah seorang anak tuli yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Sayang, pembicaraan kami kurang lancar karena saya tidak mengerti bahasa tersebut. Akhirnya, saya memutuskan untuk berkomunikasi dengannya melalui sentuhan dan bahasa tubuh. Saya membayangkan diri saya sebagai seorang tuli. Kondisi ini tentulah menyulitkan saya untuk berkomunikasi dengan orang lain dan mengetahui apa yang terjadi di sekitar saya. Pastilah tidak mudah menjalani hidup dalam kondisi seperti itu. Saya akan merasa terperangkap dalam sebuah selubung keheningan yang memisahkan saya dari orang lain. Perikop hari ini mengisahkan seorang tuli dan gagap yang dibawa kepada Yesus dengan permohonan agar Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan orang itu. Tuhan Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Ia memisahkan diri bersama orang tuli itu, kemudian menyentuh telinga dan lidah orang itu, menengadah ke langit dan berkata kepadanya, Efata. Seketika itu juga, orang tuli itu dapat mendengar dan berbicara dengan baik. Melalui mujizat ini, Tuhan Yesus tidak hanya memulihkan pendengaran dan kemampuan orang itu untuk berbicara, namun juga membuka selubung yang selama ini melingkupi orang itu dan memisahkannya dari orang-orang di sekitarnya. Hal ini menyadarkan saya, Tuhan yang Maha Pengasih telah menganugerahkan saya panca indera yang normal
sehingga saya dapat mendengar dan berbicara dengan baik. Namun, tanpa saya sadari, saya hanya menjadi pendengar sabda Tuhan, tetapi tidak mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian melaksanakannya dalam keseharian saya. Saya pun seringkali tidak menggunakan lidah saya untuk mengucapkan kata-kata positif dan menguatkan orang lain. Saya menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saya dan tidak mempergunakannya sebagaimana mestinya. Bagaimana dengan Anda? Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas tubuh jasmani yang telah Engkau anugerahkan kepada saya. Mohon bimbingan-Mu agar saya dapat mempergunakan seluruh panca indera saya dengan baik untuk melakukan berbagai karya sebagai sarana perwujudan kasih-Mu kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.